Halo, salam bahagia. Ketemu lagi dengan Sari Musdar, life coach menggunakan baca tulis BAZI adalah bagian dari metafisika Cina, sama seperti Feng Shui yang sudah lebih populer di Indonesia, dan juga Cimen Dunjia yang dulu digunakan untuk strategi militer, tapi sekarang lebih digunakan untuk strategi di dunia kerja ataupun strategi bisnis, untuk forecasting dan lain-lain. Juga ada lagi Tongsu atau debt selection yang sering saya bacakan di Telegram saya, Pace with Sari. Dan yang satu lagi adalah I Ching atau hexagram. Kali ini saya mau menjelaskan tentang water activation. Water activation adalah apa sih? Nah, dari katanya aja water activation. Jadi mengaktifkan energi di dalam rumah kita dengan menggunakan air. Jadi saya bawa contohnya adalah wadah air, tapi jangan memakai wadah air sekecil ini ya. Balik lagi, water activation adalah micro feng shui ya. Bagian dari feng shui untuk mempengaruhi energi di dalam rumah. Kita menaruh air tentunya di dalam wadah di dalam rumah. Pengertian rumah adalah bagian dari rumah yang tertutup dengan atap ya, dan juga dibatasi oleh dinding. Itu adalah pengertian rumah. Jadi kalau ada bagian yang tidak tertutup dinding atau tidak tertutup dengan atap, itu bukan rumah. Lalu setelah itu kita akan menaruh air yang nggak sembarangan, nggak setiap hari. Karena itu mesti ditentukan ya. Jadi water activation adalah gabungan dari debt selection dan juga feng shui. Karena menaruhnya nggak boleh di sembarang hari. Debt selection itu adalah kita mengoptimalkan kegiatan kita di hari yang energinya menguntungkan dan tepat untuk itu. Juga ada jam-jamnya. Debt selection itu terdiri dari macam-macam. Ada hexagram juga, ada the officer, bagus nggak the officernya. Terus ada juga konstelasinya. Nggak semua konstelasi bagus untuk melakukan kegiatan feng shui. Jadi kalau misalnya kemarin saya kasih tanggal untuk menaruh air, itu jangan naruhnya tiap hari ya. Jadi bagaimana caranya? Ini adalah air, wadah air. Wadahnya minimal 30 cm ya, terbuka, tidak boleh ditutup. Kalau kita ingat metafisika, berarti masih ada kaitannya dengan fisika. Kalau kita masih ingat pelajaran SMP atau SMA fisika, gaya itu juga ditentukan oleh permukaan kan ya. Kalau rumah kita luas, sebaiknya gunakan wadah misalnya 59 cm, seperti itu ya. Kalau rumahnya tidak terlalu luas atau misalnya tinggal di kos-kosan, bagaimana? Berarti yang dibagi adalah bukan rumah kos-kosan ibu kos atau bapak kos, tapi adalah kamar sendiri ya. Itu terus caranya bagaimana? Caranya adalah karena kita tidak menentukan di sembarang arah, setiap bulan akan berganti-ganti. Jadi teman-teman sebaiknya menggambar denah rumah dan dibagi menjadi 8 sektor seperti pizza. Dibagi 8 sektor. Jadi gampang kita mau menaruh wadah air nih nanti di bagian mana kita sudah jelas. Jadi nggak mengira-ngira lagi. Bagaimana cara untuk membagi rumah menjadi 8 sektor, 8 area. Kita berdiri di tengah-tengah rumah. Lalu kita pegang kompas. Dan biarkanlah kompas menentukan mana yang area utara, selatan, dan lain-lain. Tidak ditentukan oleh arah rumah ya. Biarkanlah kompas yang menentukan. Lalu setelah itu teman-teman ingat, naruhnya adalah 14 hari dan dibiarkan. Bukan hari pertama naruh, lalu naruh lagi. Itu kalau kita naruh lagi, kita nggak tahu besoknya the officer-nya bagus nggak? Konstelasinya bagus nggak? Jamnya juga menguntungkan tidak? Jangan-jangan justru kita naruh di hari yang kita nggak boleh melakukan kegiatan feng shui. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya, tadi ya air dengan wadah tertentu. Lalu di ember ya, diisi air dengan tinggi ya minimal 30 cm, maksimal 59 cm kalau rumahnya luas ya. Jadi harus mengira-ngira. Lalu letakkanlah di sektor tersebut
di hari yang sudah atau tanggal yang ditentukan, di jam yang ditentukan, biarkan 14 hari dan terbuka. Karena apa? Karena kita ingin air adalah juga termasuk energi, rumah kita juga energi. Biarkanlah air ini mempengaruhi energi di sekitar rumah kita, terutama di sektor tersebut. Gunanya water activation adalah meningkatkan sektor yang energinya bagus, ya, yang menguntungkan, atau meminimalkan sektor yang energinya kurang menguntungkan. Seperti itu. Jadi kalau sudah dibiarkan 14 hari, nggak usah kita berdoa dan segala macam, biarkan saja, rasakan energinya. Sebenarnya yang paling bagus adalah kita meningkatkan vibrasi kita sendiri sebagai si penghuni rumah, antara lain dengan meditasi, dengan selalu ceria. Kalau masih belum bisa ceria, kita bikin fake happiness ya, ketawa atau dengerin video-video lucu, misalnya video Tom and Jerry dan segala macam, sampai kita ketawa, lama-lama kita dalam happiness state ya, dalam keadaan bahagia seperti itu. Lalu biarkanlah selama 14 hari dan tunggu hasilnya. Kemungkinan hasilnya macam-macam, nggak selalu mengenai uang ya. Memang kebanyakan klien saya testimoni berkaitan dengan uang, tapi juga bisa energi jadi lebih bagus di rumah ya. Yang paling utama memang energi jadi lebih bagus. Kita jadi lebih sehat penghuninya, terus lebih adem, yang nggak emosional lagi. Mungkin ya ada beberapa kasus, ada 3 atau 4 kasus klien saya cerita yang kemungkinan salah satu penghuninya entah itu dikirim energi negatif, black magic, atau mungkin salah satu penghuni rumahnya menggunakan seperti itu atau kedukun, itu akan jadi bagus ya. Yang tadinya bau-bau enak jadi baunya lebih enak. Demikian, semoga bermanfaat, semoga lebih jelas. Jadi pertanyaannya, naruh airnya ukurannya seberapa sudah saya jelaskan. Jangan rumahnya luas lalu kita naruh air sebotol aqua 1 liter ya. Kalau sudah airnya diapakan? Biar kita masih menjaga kelestarian alam semesta dan juga air, karena makin lama ketersediaan air itu makin sedikit. Airnya jangan dibuang, tapi bisa digunakan untuk ngepel rumah, untuk nyiram tanaman, dan lain-lain. Kalau saya siram ke semua penjuru rumah saya di luar yang di pagar-pagar itu dan menyiram tanaman. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, semoga lebih jelas lagi. Teman-teman, tidak ada pertanyaan yang membingungkan lagi. Jadi jangan sampai salah menaruh air di sektor yang salah. Yang pertama tadi harus menggambar denah rumah sendiri. Ya, menggambar denah rumah sendiri dan dibagi kayak pizza ya, atau kayak Gelora Senayan yang anak-anak Jakarta mungkin tahu ya. Jadi masing-masing rumah itu ada sektor-sektornya, dan belum tentu satu ruangan misalnya kamar tidur itu misalnya sektor barat. Mungkin ada baratnya, ada barat lautnya atau barat dayanya. Sudah jelas ya, semoga sudah jelas. Jangan lupa untuk follow Instagram Sari Musdar atau gabung di Telegram Paca Wisari, tulisannya BAZIWITHSARI, dan juga follow YouTube saya Empat Stories. Semoga tetap sehat, semangat dalam menjemput rezeki. Jangan lupa naikkan vibrasi sendiri dulu, baru nanti didukung dengan water activation. I'm sending love and light.